Prabowo lantik anggota Dewan Komisioner LPS, tegaskan komitmen stabilitas keuangan. Serunya ajang adu cepat mobil mainan rakitan Jepang melibatkan ratusan racer terbaik di tanah air. Kerajinan keramik lokal Bali mendunia jadi buruan wisatawan. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan di Istana Negara. Para Dewan Komisioner berkomitmen memperkuat peran LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS di Istana Negara Jakarta pada Rabu 8 Oktober 2025. Acara tersebut berlangsung khidmat dihadiri sejumlah pejabat negara. Pengangkatan para pemimpin dan anggota Dewan Komisioner LPS didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisioner. Para Dewan Komisioner berkomitmen memperkuat peran LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Susunan terbaru Dewan Komisioner LPS meliputi Anggito Abimanyu sebagai Ketua, Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua, serta Dodi Zulferdi Suminto, Aida Budiman, dan Ferdinand Dwi Koraja Purba sebagai anggota. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Anggito menegaskan komitmen menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan serta memperkuat peran LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Pak Menteri Keuangan atas amanah dan tugas yang diberikan kepada saya. Saya akan jalankan sesuai dengan sumpah yang saya ucapkan tadi dan juga untuk menjaga stabilitas dari sektor keuangan. Jadi saya sudah mempelajari masalah-masalahnya apa dan segera akan koordinasi dengan internal LPS sendiri dan juga. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Bahwa nanti akan ada Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Marinir Freddy Ardiansah mengatakan kegiatan olahraga bersama awak media adalah upaya mempererat kolaborasi antara TNI dengan insan pers serta perwujudan tanda terima kasih. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Freddy Ardiansah menjelaskan kegiatan olahraga TNI bersama awak media selaras dengan amanah dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah berjuang bersama dengan TNI untuk mewujudkan kelancaran acara HUT TNI ke-80 pada 5 Oktober 2025 lalu. Freddy menyampaikan kegiatan olahraga bersama para awak media adalah untuk mempererat komunikasi dan semakin mendekatkan TNI dengan awak media. Ia juga menegaskan bahwa TNI adalah garda terdepan dan benteng terakhir dari negara ini. Freddy berharap insan pers turut memperkuat pertahanan dan menjaga kestabilan keamanan nasional. Ke-80 TNI, Bapak Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, beserta seluruh rekan-rekan prajurit, secara khusus mengucapkan terima kasih kepada awak media, insan pers, terutama yang ikut meliput pelaksanaan puncak acara. Bukan hanya puncak acara, yang mulai dari rangkaian pesta rakyat 15 September sampai dengan puncak acara di 5 Oktober 2025. Dari Jakarta, Natasha Alkoagada Agung, Berita Nasional TV. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Marinir Freddy Ardiansah memastikan keluarga prajurit yang gugur saat rangkaian HUT ke-80 TNI mendapat uang santunan sebesar 350 juta rupiah. Uang santunan diberikan oleh pihak PT Asabri selaku pihak asuransi yang menaungi instansi TNI dan Polri.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Maijen Freddy Ardiansyah mengatakan keluarga prajurit yang gugur saat rangkaian HUT ke-80 TNI mendapat uang santunan sebesar 350 juta rupiah. Pihak keluarga yang mendapat santunan tersebut yakni istri dari Praga Marinir Zainal Mutakim dan kedua orang tua dari prajurit 1 Johari Alfarizi. Freddy berharap pihak keluarga yang ditinggalkan dapat terbantu dari segi perekonomian. Lebih lanjut, Freddy dan seluruh jajaran mengucapkan bela sungkawa atas gugurnya dua prajurit kebanggaan TNI tersebut. Bapak Presiden RI, Bapak Panglima TNI, pimpinan TNI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya dua orang prajurit dan memberikan apresiasi kenaikan pangkat luar biasa serta siang ini jam 13.30 akan dilaksanakan penyerahan asuransi per orang 350 juta pada ahli warisnya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Yang harus diberikan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ikatan Doktor Ilmu Manajemen atau IKADIM resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Universitas Mitra Bangsa Umiba dalam upaya memperkuat kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketua Umum IKADIM Dr. Jazuli Juwaini dalam sambutannya menegaskan bahwa kerjasama ini bukan sekedar seremoni, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. Ikatan Doktor Ilmu Manajemen atau IKADIM resmi menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Universitas Mitra Bangsa Umiba dalam upaya memperkuat kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketua Umum IKADIM Dr. Jazuli Juwaini dalam sambutannya menegaskan bahwa kerjasama ini bukan sekedar seremoni, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. Kerjasama antara IKADIM dan Umiba akan difokuskan pada pengembangan program bersama seperti riset kolaboratif, kuliah tamu, pelatihan profesional, serta pengabdian masyarakat. Sebagai langkah konkret, IKADIM dan Umiba langsung menyelenggarakan seminar workshop pengolahan data kualitatif dengan metode NVivo dan ChatGPT dengan narasumber pengurus IKADIM Dr. Abdul Wahab Samad dan Dr. Yudi Pratikno. Maka MOU antara IKADIM dengan Umiba ini adalah merupakan kesepakatan yang sangat strategis antara dunia profesional dengan dunia akademik. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Terdesak kebutuhan, sepasang suami istri di Cimahi mengedarkan ganja kering sebesar 3,7 kg siap edar. Untuk mengelabui petugas, pelaku membungkus ganja dengan kemasan label obat-obatan herbal. Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap sepasang suami istri yang terindikasi menjual narkotika. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar pelaku, polisi mendapati ganja seberat 3,7 kg siap edar. Untuk mengelabui petugas, pasutri bernama Zakaria dan Elis ini membungkus ganja kering dengan kemasan label obat-obatan herbal. Berdasarkan hasil keterangan pelaku, keduanya mendapatkan ganja sebanyak 7 bungkus yang dikemas dalam bungkus obat herbal dari seorang bandar berinisial H di Banda Aceh. Barang haram itu dikirim dari Aceh menuju Bandung melalui bus antar kota antar provinsi. Pelaku mendapatkan keuntungan 2 juta rupiah per bungkusnya. Kotak yang berisi label pengobatan herbal untuk mengelabui para petugas yang alhamdulillah berdasarkan hasil full bucket dan penyelidikan lebih lanjut berhasil diamankan untuk sebelum akhirnya diberangkatkan melalui salah satu armada. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasangan suami istri yang baru menikah 5 bulan ini terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, mainan asal Jepang Tamiya Mini 4WD menjadi salah satu mainan favorit anak-anak yang populer di era awal tahun 90-an. Lebih dari 30 tahun berselang, mainan berbasis teknologi ini ternyata masih tetap eksis dan bahkan semakin digandrungi oleh orang dewasa. Selain dimainkan sebagai hobi, komunitas mobil mainan rakitan Jepang ini juga mempunyai seri kejuaraan nasional melibatkan ratusan peserta dari berbagai daerah di tanah air. Tidak ada yang menyangka jika salah satu mainan favorit anak-anak yang populer di era tahun 90-an, Tamiya Mini 4WD, kini semakin berkembang, bahkan ada banyak event yang digelar melibatkan ratusan racer. Bali bahkan menjadi tuan rumah salah satu seri kejurnas. Ajang balap yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kuta Badung, Bali diikuti lebih dari 250 racer Tamiya dari 25 tim terbaik di Indonesia. Kategori STO atau Standar Tamiya Original merupakan salah satu kategori tertinggi dalam permainan Tamiya karena STO merupakan kelas balap yang hanya bisa diikuti dengan memodifikasi mobil sedemikian rupa. Setelah membeli kupon, setiap miniatur mobil rakitan selanjutnya bersiap-siap di tempat start. Begitu dilepas, saling adu kencang antar mobil Tamiya pun tidak terelakkan. Dengan kecepatan penuh, setiap mobil berupaya melewati lintasan berliku mulai dari lurus, belokan tajam, hingga terbang saat melewati trek tanjakan. Ada yang berhasil finish, tapi tidak sedikit yang terpental keluar lintasan. Untuk menentukan pemenang, setiap mobil wajib menjadi yang tercepat selama 3 putaran penuh dan kembali ke jalur yang sama saat start. Ini benar-benar yang kita ini berpikir keras untuk menaklukkan tracknya ini. Jadi setiap track itu berbeda-beda klasifikasinya. Jadi yang susah di sini itu sekarang adalah typical track yang baru dan at least itu jadinya licin gitu loh. Jadi mobil yang kita pakai itu harus benar-benar presisi, kemudian bannya juga itu memang harus benar-benar mau ngegigit track tersebut. Jadi ya lumayan susah jadinya. Karena telah di-custom, tidak mengherankan setiap mobil Tamiya bisa meluncur hingga kecepatan 60 km per jam. Hal inilah yang kadang membuat adrenalin peserta meningkat dan membuat adu cepat miniatur mobil rakitan ini tidak pernah sepi peminat. Karena trek sirkuit yang digunakan cenderung tidak biasa, berliku dan berkelok-kelok, modifikasi menjadi salah satu faktor untuk meraih kemenangan. Demi menjadi raja di lintasan, modifikasi yang dilakukan pun tidak main-main. Para racer dibantu teknisi biasanya mengulik sejumlah bagian mulai dari bagian chassis, dinamo, pemilihan kampas rem, dan mass dampers yang tepat dengan senantiasa memperhatikan berat dan desain mobil Tamiya. Dengan modifikasi sebanyak itu, tidak mengherankan setiap racer rela mengeluarkan budget yang tidak sedikit, mulai dari 3 hingga 8 juta rupiah untuk per satu Tamiya customnya. Selain menjadi ajang adu cepat, event lomba semacam ini juga menjadi sasaran bagi para racer untuk bernostalgia dan berkumpul dengan sesama penghobi miniatur mobil rakitan. Dari Badung, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, seorang pria di Bandar Lampung kembali berurusan dengan hukum setelah kedapatan menyimpan ratusan paket sabu siap edar. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti seberat lebih dari 200 gram. Polsek Teluk Belitung Selatan menangkap seorang pria pengedar sabu-sabu berinisial YL, berusia 51 tahun di Rubaya di Jalan Ikan Lumba-Lumba, Kelurahan Pesawan, Kecamatan Teluk Bentung Selatan, Bandar Lampung, Lampung. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 125 paket sabu-sabu dengan berat total mencapai 272,05 gram yang disimpan dalam sejumlah plastik klip bening siap edar dan sejumlah barang bukti lainnya. Polisi mengungkap YL menjual sabu dengan harga bervariatif, mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 per paket.
Ia pun ternyata merupakan residivis kasus serupa dan dipenjara di Lapas Waihui pada tahun 2016. Dari situ kita mengamankan inisial tersangka YL, ya, umur 51 tahun. Yang paling pojok. Jadi setelah itu kita kembangkan, kita geledah rumahnya, ditemukan 125 paket kit berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 272 gram, dua buah timbangan digital, 1 unit HP, 1 kantong plastik berisikan plastik klip kosong, 1 plastik berisikan potongan sedotan, dan 2 plastik kertas kalender yang dibuat klip kecil. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara hingga seumur hidup bahkan hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Tim gabungan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres Labuhan Batu berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 28 kg yang rencananya akan dikirim ke luar provinsi. Keempat tersangka diduga kurir tersebut diamankan di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Terungkapnya peredaran narkotika jenis sabu bermula dari informasi masyarakat menyebutkan adanya pengiriman paket sabu dalam jumlah besar yang rencananya akan dikirim keluar dari Provinsi Sumatera Utara. Pengiriman barang haram tersebut dilakukan melalui jalur darat dengan 2 gelombang dengan orang yang berbeda. Direktur Reserse Narkoba Polda Su Kombes Kelvin Silman Juntak dalam keterangan pers Selasa sore mengatakan, dari laporan warga petugas langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 4 pelaku. Keempatnya ditangkap di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dari lokasi pertama petugas berhasil menyita 13 kg sabu, sementara dari lokasi kedua petugas berhasil menyita 15 kg sabu. Menuju Palembang. Kedua tersangka ini berdomisili di Tanjung Balai. Mendengar informasi masyarakat, tim dari narkoba berkoordinasi dengan Polres Labuhan Batu dan tertangkap di TKP. Kelvin mengungkap dari operasi gabungan yang dilakukan Polda Su dan Polres Labuhan Batu serta Polres Labuhan Selatan, dalam kurun waktu 10 bulan petugas berhasil menyita sabu seberat 43 kg sabu, 3,3 kg ganja, 1.200 butir pil ekstasi, dan mengamankan 649 tersangka yang diduga pemakai dan juga pengedar. Titik operasi yang dilakukan petugas diantaranya lokasi hiburan malam, areal perkebunan, rumah kos-kosan dan kontrakan, serta jalur lintas laut dan darat. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang asisten supervisor di pusat perbelanjaan di Kota Malang terekam CCTV mencuri 4 ponsel milik perusahaan. Pihak perusahaan telah melapor ke polisi yang kini tengah memburu pelaku. Aksi pencurian HP yang dilakukan asisten supervisor ini terjadi di salah satu pusat pembelanjaan di Kota Malang Rabu pekan lalu. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat mengambil HP di ruang manajer dan memasukkan ke dalam saku celana. Pelaku mencuri ponsel sebelum jam kerja toko dibuka. Selama bekerja, ia dikenal tidak neko-neko dan memiliki rekam jejak yang baik. Selama 7 bulan bekerja, ia juga tidak pernah memiliki masalah dengan sesama karyawan. Store Manager Centerpoint menyebutkan karena seluruh ponsel yang dicuri adalah aset kantor, maka perbuatan pelaku telah dilaporkan ke polisi dengan total kerugian mencapai 9,5 juta rupiah. Jabatan pelaku atau tersangka adalah asisten supervisor. Pak, itu detik-detik rekamnya aksi pelaku ini ketahuannya gimana, Pak? Jadi waktu itu pelaku terekam di kamera CCTV, dia masuk lewat area gudang kami, masuk ke area ruang staf kami dan masuk ke ruang manajer, ngambil 4 HP, dia langsung keluar lagi, tidak bekerja. Jadi dia hanya sempat absen aja supaya mungkin formalitas dia aja supaya nggak di. Hingga 5 hari berselang pelaku masih di buron. Saat ditemui di rumah kosnya, pelaku juga tidak ada. Perbuatan AM dinilai Hasan sungguh nekat. Selain dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan besar di Kota Malang, ruangan tempatnya mencuri juga dipenuhi oleh CCTV. Dari Malang, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Heboh, sejumlah perempuan di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban dugaan penipuan investasi bisnis kecantikan bulu mata atau eyelash. Tak tanggung-tanggung, jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan orang dengan total kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dengan membawa sejumlah barang bukti, para korban investasi bisnis kecantikan mendatangi Polres Metro Bekasi Kota. Mereka melaporkan dugaan penipuan investasi yang dijalankan oleh pemilik usaha kecantikan bulu mata Belasis yang berlokasi di kawasan Galaksi, Bekasi Selatan. Sebagian besar korban adalah perempuan yang diduga tertipu iming-iming investasi dengan keuntungan tinggi di bisnis kecantikan bulu mata. Total korban diperkirakan mencapai 100 orang dengan nominal investasi berkisar antara 3 juta hingga 150 juta rupiah. Dan kerugian keseluruhan ditaksir melebihi 1 miliar rupiah. Para korban mengaku tertarik berinvestasi karena dijanjikan keuntungan 100% atau 2 kali lipat dari nilai modal. Serta karena sudah mengenal pelaku yang merupakan pemilik tempat mereka berawat bulu mata. Ismayanti, salah satu korban yang menanamkan modal sebesar 45 juta rupiah, mengaku tergiur karena merupakan pelanggan lama di Belasis. Selama 2 bulan di awal, keuntungan masih diterima, namun setelah itu komunikasi terputus dan uang investasi tak kunjung dikembalikan. Hal serupa dialami Tania, korban lain yang juga menginvestasikan uangnya karena percaya janji keuntungan 100% dan hubungan baik dengan pelaku. Eyelash di situ, lalu kita memiliki nomor HP admin Bella Eyelash, mereka nge-share kayak untuk join investasi kemitraan dengan dijanjikan penghasilan yang lumayan menguntungkan lah gitu. Tapi baru beberapa bulan berjalan, ternyata uang pendapatan kami tidak dibayarkan. Para korban berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan dan menangkap pelaku yang dinilai telah merugikan banyak orang. Mereka juga menginginkan agar uang investasi bisa dikembalikan meskipun kemungkinannya kecil. Para korban menilai pelaku terkesan tantang dan merasa kebal hukum. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Pulau Dewata Bali selain terkenal dengan keindahan alam serta keunikan destinasi wisatanya, ternyata menghasilkan berbagai produk kreatif unggulan. Salah satunya produksi keramik lokal yang kini produknya sudah mendunia. Di salah satu sentra kerajinan keramik lokal di kawasan Desa Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, para pelancong diajak mencoba aktivitas unik, yaitu membuat keramik sekaligus membeli oleh-oleh berbagai perabotan unik berbahan keramik. Pelancong ke Pulau Dewata, wisatawan tidak melulu hanya bisa menikmati eksotisnya pantai-pantai di Bali. Bagi pelancong yang ingin mencoba aktivitas unik sekaligus membeli oleh-oleh yang berbeda, cobalah mampir ke Jenggala Keramik, salah satu kerajinan keramik lokal Bali di kawasan Desa Jimbaran, Kota Selatan, Badung, yang kini produknya sudah mendunia. Begitu memasuki lokasi workshop, pengunjung bisa belajar membuat berbagai macam keramik maupun melukis di atas tembikar. Aktivitas ini cocok banget bagi pelancong yang ingin healing dengan cara berbeda. Lebih tenang, kreatif, dan tentu saja menyenangkan. Jika belum percaya diri membuat keramik, wisatawan juga bisa berkeliling untuk menyaksikan secara langsung proses pembuatan berbagai jenis keramik. Setelah mengetahui proses produksi, wisatawan akan diajak memasuki ruang pameran dan galeri utama, tempat yang sering menjadi lokasi diadakannya pameran seni. Di sini, pengunjung bisa menyaksikan sekaligus membeli manufaktur, peralatan makan kaca dan keramik dengan desain yang terkemuka. Koleksi keramik Jenggala sangatlah beragam, mulai dari peralatan makan seperti mangkuk, piring, gelas, dan poci, sampai hiasan rumah tangga seperti vas dan guci keramik. Jenggala Keramik bahkan mempelopori gaya desain organik yang unik dengan kombinasi warna dan kaca di seluruh koleksi peralatan makan keramiknya.
Iya, sebetulnya Jenggala ini kalau lihat dari secara lokasi dan juga dari kita waktu itu juga mendesain sebagaimana ini untuk bisa menjadi tempat destinasi begitu. Kalau orang-orang pada saat di Bali mereka bisa menjadi tempat tujuan selain untuk juga bisa berbelanja. Di sini juga kan kita ada tempat untuk sengaja kita buat namanya penepot. Harga jual perabotan keramik Jenggala memang tergolong tinggi bagi orang Indonesia kebanyakan, lantaran berkisar antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah per unitnya. Dengan kualitas yang sudah menembus pasar internasional, tidak mengherankan jika produk keramik yang dihasilkan kerap digunakan untuk berbagai acara kenegaraan, seperti makan siang dan makan malam pada event KTT G20 di Bali. Produk kreatif yang dihasilkan bukan hanya menjunjung tinggi akar budaya berbasis kearifan lokal, tapi juga memperdayakan perajin-perajin Indonesia sebagai titik awal dari inovasi dan kreativitas. Dari Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.